Halo Sobat Ufi, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita film The Caser. Film ini telah rilis pada tanggal 14 Februari 2008. Film ini bercerita tentang detektif yang bekerja sebagai mucikari yang coba mencari wanita-wanita yang hilang secara misterius. Awalnya gue menonton ini merasa gregetan sendiri, karena pelakunya pintar sekali menyembunyikan korban yang telah dibunuh olehnya. Sampai dia diajar habis-habisan masih tidak mau mengakui. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai ceritanya. Film diawali dengan dilihatkan seorang pria bernama Jung Ho yang memiliki bisnis penjualan PSK atau penyewaan pelacur. Kalau di Indonesia biasa disebut mucikari, yang dimana wanita-wanita tersebut akan dikirim ketika ada yang memesannya. Jadi gampangnya gini, orang memesan melalui Jung Ho, nanti wanita tersebut akan dikirim sesuai alamat yang dituju. Bisnis ini telah lama dijalani oleh Jung Ho. Dulu Jung Ho adalah seorang detektif handal. Namun karena Jung Ho ketahuan memiliki bisnis seperti ini, akhirnya Jung Ho diberhentikan. Karena diberhentikan, Jung Ho memilih untuk mengembangkan bisnis sendiri. Pada suatu hari, ada salah satu pelanggan yang ingin menyewa wanita. Jung Ho lalu mengirimkan wanita itu. Ketika si wanita ini bertemu dengan pelanggannya, akhirnya si pelanggan mengajak ke rumahnya untuk mantap-mantap. Setelah sampai di sana, akhirnya si wanita turun dari mobil untuk menuju ke rumah si pelanggan. Namun anehnya, si wanita itu tak kunjung kembali dan membiarkan mobilnya dalam keadaan tidak terurus selama beberapa hari. Nah, di sini mulai ada yang aneh. Kemana wanita itu pergi? Di sini ternyata Jung Ho mencari wanita yang hilang ini sampai akhirnya si Jung Ho menemukan mobil milik si wanita tadi di daerah distrik Mangwon. Di sini Jung Ho mengira bahwa si wanita tersebut mengkhianat dari bisnisnya. Akhirnya Jung Ho pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Di kantornya ternyata si Jung Ho berkata tidak hanya satu wanita yang hilang. Ternyata sudah ada 2 wanita yang tak kunjung kembali. Hal tersebut membuatnya kehilangan pendapatan. Ternyata Jung Ho memiliki satu partner yang bernama Dungu. Ketika dirinya keluar, dirinya mendapatkan telepon dari si Dungu bahwa ada seseorang yang terus-menerus menolak gadis yang dikirim. Dan kini tidak ada gadis yang tersisa. Setelah itu Jung Ho menjawab bahwa ada satu gadis yang bernama Mijin. Namun Mijin jatuh sakit dan diharuskan untuk beristirahat. Karena si Jung Ho ini tak ingin kehilangan pelanggannya, dan itu semua demi duit. Akhirnya dirinya menyuruh Mijin agar dirinya segera menemui si pelanggan. Pada akhirnya Mijin bergegas untuk menemui si pelanggannya. Jung Ho yang baru sampai di kantornya kaget melihat ponsel kantornya yang berisi nomor 4885. Dirinya tak asing dengan nomor tersebut. Setelah dicek, ternyata benar saja sudah ada 2 wanita yang telah dikirim ke daerah distrik Mangwon. Namun kedua wanita yang dipesan tidak kunjung kembali. Dan sekarang Mijin telah dikirim ke alamat yang sama untuk menemui pelanggan dengan nomor 4885. Mengetahui hal itu, si Jung Ho mengira bahwa wanita-wanita itu telah dijual oleh si pemilik nomor itu. Takutnya si Mijin kenapa-napa, akhirnya si Jung Ho langsung menelpon Mijin dan menyuruhnya untuk memberitahu alamat dari si pemilik nomor tadi. Di sisi lain, Mijin telah sampai ke rumah si pelanggan ini. Dirinya lalu mengingat alamat rumahnya yang nantinya akan diberikan ke si Jung Ho. Ketika sampai di dalam, si Mijin beralasan ingin mandi terlebih dahulu. Padahal dirinya ingin menghubungi si Jung Ho untuk mengirim alamatnya. Namun tidak diduga-duga, tempat itu tidak terdapat sinyal sama sekali, sehingga membuat Mijin tidak bisa mengirim pesan. Setelah berpura-pura, Mijin beralasan lagi bahwa pengamannya ketinggalan. Namun di saat ingin keluar, ternyata pintunya sudah digembok, sehingga membuat Mijin tidak bisa keluar dari tempat itu. Pada akhirnya, orang misterius ini mengikat kaki dan tangan Mijin dan akan segera membunuhnya. Ternyata pria ini merupakan psikopat ganas yang telah membunuh banyak orang dan dikuburkan di halaman depan rumahnya. Banyak orang yang telah melaporkan kejadian ini kepada polisi setempat, namun pelakunya tak kunjung diketemukan. Tak lama setelah itu, akhirnya kepala Mijin dipukul menggunakan pahatan dan juga palu. Di saat bersamaan, tiba-tiba ada 2 tamu yang datang ke rumahnya. Hal itu membuatnya keluar dan menemui tamu tersebut. Lantas orang misterius ini langsung membawa mereka masuk ke dalam rumahnya, dan tak lama setelah itu, orang aneh ini membunuh keduanya. Mereka bertiga lalu ditaruh begitu saja di dalam kamar mandi. Akan tetapi, ternyata si Mijin belum benar-benar mati. Setelah menaruh mereka begitu saja, orang misterius ini pergi menggunakan mobil. Di sisi lain, Jung Ho sedang menunggu pesan dari Mijin untuk mengetahui alamat si misterius ini. Berjam-jam Jung Ho menunggu kabar darinya, namun tidak kunjung mendapatkan pesan. Jung Ho pun merasa janggal dengan orang misterius ini. Lalu dirinya memutuskan untuk berjalan-jalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar.
Tak lama setelah itu, akhirnya si Jungho tabrakan dengan orang misterius ini. Si Jungho kemudian turun dan melihat ke meja yang terdapat darah segar. Curiga dengan seorang ini, akhirnya si Jungho menelpon orang yang nomornya 4885. Dan benar saja, nomor itu mengarah pada dirinya. Tak lama setelah itu, orang misterius ini langsung kabur dari Jungho. Dan terjadilah kejar-kejaran pada mereka. Akhirnya si Jungho berhasil menangkap orang ini. Dan membuat orang ini babak belur. Setelah itu, Jungho mau membawanya ke mobil. Namun tiba-tiba, seorang polisi datang dan curiga dengan Jungho dan orang misterius ini. Lalu polisi membawa mereka ke kantor polisi. Ketika di kantor polisi, Jungho berusaha menelepon rekannya yang bernama Gilwo, yang juga menjadi polisi. Namun di sisi lain, temannya sedang sibuk karena sedang menjaga wali kota. Tiba-tiba ada orang yang melempar kotoran ke wajah wali kota tersebut. Polisi lalu bergegas menangkap pelaku pelempar kotoran. Di kantor polisi, di saat menginterogasi si orang misterius ini, terungkap bahwa orang ini telah melakukan pembunuhan sebanyak 9 orang. Bukan itu saja, ternyata nama orang misterius ini bernama Yongmin. Lalu tiba-tiba Gilwo datang dan menjemput Jungho. Lalu mereka ingin membawa Yongmin ke kantor pusat. Jungho yang ingin kembali ke mobilnya melihat mobil Yongmin. Di dalam mobilnya Jungho mendapatkan sesuatu yakni kunci rumah. Namun anehnya di situ banyak sekali kunci-kunci yang ada. Setelah itu Jungho menelpon Dungu, yaitu partnernya, untuk mencari rumah Yongmin dengan kunci-kunci tadi. Terpaksa deh si Dungu mencari rumah yang cocok dengan kunci-kunci tadi. Nah, di sini pastinya memakan banyak waktu karena kuncinya sangat banyak. Setelah itu, si Jungho akan pergi ke kantor polisi pusat. Di sisi lain, Gilwo sedang menginterogasi Yongmin, bertanya di mana kuburan 9 mayat tersebut. Namun di sini Yongmin mengaku bukan 9 mayat, melainkan ada 12 mayat yang ia bunuh. Hal itu memang benar, 9 mayat yang telah dibunuh jauh-jauh hari, sedangkan 3 lagi berada di kamar mandi, tepatnya di rumah Yongmin. Namun Yongmin tidak ingin memberitahukan alamat aslinya, malahan dirinya memberitahukan alamat yang ada di KTP. Kemudian Gilwo menyuruh Jungho untuk pergi ke rumah Mijin mencari rambutnya untuk melakukan tes DNA. Apakah darah yang di kemeja merupakan darah Mijin? Untuk mengetahui hal itu, diharuskan untuk mencari DNA Mijin terlebih dahulu. Hal itu percuma saja. Seperti yang kita tahu, saat Yongmin ingin membunuh Mijin, dirinya tak mengenakan baju. Dan di saat tamu datang, Yongmin langsung memakai bajunya. Nah, di saat Yongmin menyuruhnya masuk, Yongmin langsung membunuh. Jadi bisa disimpulkan, darah kemeja tersebut adalah darah dari 2 orang tadi, bukan darah dari Mijin. Karena mereka tidak tahu, akhirnya si Jungho pergi ke rumah Mijin dengan anggota polisi lainnya untuk mencari rambut Mijin yang ada di rumah Mijin. Di situ Jungho bertemu dengan anak Mijin dan memutuskan untuk membawanya karena Jungho kasihan terhadapnya. Jungho akhirnya mendapatkan panggilan dari Dungu karena menemukan kunci yang cocok dengan salah satu rumah. Namun setelah Jungho sampai di sana, Jungho tidak melihat siapa-siapa. Ketika Jungho hendak keluar, tiba-tiba pemilik rumah datang dan terjadinya kejar-kejaran di antara mereka bertiga. Singkat cerita, si Dungu berhasil menangkapnya dan membuatnya babak belur. Di situ orang ini bercerita bahwa Yongmin pernah menginap di sini selama 2 minggu. Setelah itu dirinya hanya melihat Yongmin pergi sambil membawa perkakasnya. Orang tersebut juga bercerita bahwa Yongmin melukis sebuah ukiran di ruangan tanpa seizinnya. Ketika hendak kembali, Jungho kaget melihat anak Mijin hilang entah kemana. Setelah dicari, ternyata anak Mijin berada di suatu tempat dalam keadaan terluka.